Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bentar ya, saya ngidupin Instagram saya dulu. Oke. Ya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik di tempat Anda? Tolong dikasih tahu Anda dari mana, kemudian apakah clear suaranya atau tidak ya. Halo Nizar, apa kabar? Udah lama ketemu. Nanti open mic ya. Ya, ini sebetulnya Bu Yuyun apa kabar? Ya, sebetulnya harusnya saya live di tempatnya Sati. Karena Sati punya program namanya Brand Clinic. Ya, Brand Clinic. Brand Clinic itu intinya adalah tanya jawab buat teman-teman alumni workshop, peserta workshop yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Nah, di situ akan saya jawab. Oleh karena itu kebanyakan yang hadir memang alumni yang penasaran karena pertanyaannya belum terjawab. Habis kalau workshop itu pertanyaannya banyak banget ya. Oke, sebelum saya mulai, saya akan sapa teman-teman dulu. Ini ada Rudi Nicholas. Malam Mbak Abi, malam juga. Ada Nizar Yahya, Aprian Akbar, Apriawan Akbar. Kemudian Wawan Bow, waalaikumsalam. Berlian PS, Rory dan 20 lainnya, Yuyus Agustina. Kemudian Teddy Bright on Gading 08 sekian. Amril Syahputra. Kemudian Nizar Yahya. Sar dari Madura, Sar. Oke. Baik, ini ada Neno, Livigi, tips keuangan pribadi. Kemudian, Ibu Yuyun Anwar. Nanti live ya Bu ya. Sama saya nanti saya invite. Sisiran dulu. Ya, kenapa saya pindah kemari? Karena Santi kurang enak badan dan baru selesai rapat. Dan masih banyak kerjaan admin yang harus dikerjakan. Jadi malam ini saya handle sendiri aja. Oke, dan karena saya nggak punya pertanyaan dari peserta, ya nanti saya jawab pertanyaan dari teman-teman yang di sini aja. Oke. Rengat Riau. Wah. Rudin Nicholas. Bukit Tinggi join. Wah, keren. Selamat malam Pak, sehat selalu. Roy Baby Duck. Barang bekas Pamulang join. Kapal Peri join. Iya, baik. Jadi Bukit Tinggi bagus ya. Oke, bagus nih. Elko Panji, Assalamualaikum Pak B, sehat selalu. Carol Close, The Boss A. Ada siapa lagi nih? Kulidan Space, Adam Black Mac. Oke. Roy Baby Duck Probolinggo. Oh, Probolinggo kamu. Oke, saya dulu lahir di dekat Kampung Kles, karena ibu saya dulu, nenek saya di Kampung Kles. Terus ayah saya tinggal di perumahan rakyat. Jadi saya lahir di perumahan rakyat. Rumahnya gede. Jika disuruh jelaskan dalam satu kalimat, rahasia membangun personal branding itu apa Pak Abi? Satu kata aja ya, kalimat kepanjangan. Nanti saya dikira nggak jago kalau pakai kalimat panjang gitu. Bu Yuyun jangan ketawa ya. Dalam satu kata, personal brand adalah reputasi. Dah.
Kemudian Pak Pi, sejauh mana keterkaitan personal branding dengan usaha yang tengah ditekuni? Ya, ini nanti ya saya jawab ya. Jadi saya cuma mau ngebahas sedikit tentang equilibrium. Nizar kira-kira tahu nggak equilibrium apa? Roy Bebidak, wah dekat dengan rumah saya Pak. Saya di Jalan Sutomo. Ya, saya dekat stasiun aja pokoknya. Ke stasiun belakang penjara, nah tepatnya itu. Oke, percetakan Muslim, Palembang ini ya. Apa kabar? Raja Fauzi, waduh, Raja apa kabar nih? Gua invite ya, kita ngobrol dikit. Kabarnya lo gimana? Udah kangen nih, gua nggak ketemu sama Raja. Raja. Terus kita live bareng berdua. Ya, equilibrium itu keseimbangan. Ya, jadi ada equilibrium, ada disequilibrium. Ya. Equilibrium itu adalah bisnis yang mencari keseimbangan. Keseimbangan supply sama demand, keseimbangan pembeli dengan produk yang disediakan, supply dan demand, ya. Itu namanya equilibrium. Jadi manusia pada hakikatnya itu selalu mencari equilibrium. Padahal manusia itu secara dari lahir saja itu sudah selama 9 bulan itu dia pada posisi disequilibrium karena di dalam perut itu nggak ada gravitasi bumi. Yang menyebabkan equilibrium kanan kiri harus seimbang itu kan karena gravitasi bumi. Itu ya, jadi kita selama 9 bulan dalam perut ibu itu kita hidup kayak siapa tuh yang lagi di outer space sekarang? Yang punya Virgin Air itu. Nah, dia lagi melayang-melayang gitu. Nah, manusia itu sebetulnya punya kemampuan untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kita di bawah sadar kita sudah mencatat selama 9 bulan itu kamu hidup di dalam suatu keadaan yang tidak seimbang. Tapi karena kemudian begitu lahir ada daya tarik bumi, oh ya Richard Branson, ada daya tarik bumi, maka mau tidak mau manusia akan selalu mencari keseimbangan. Ya, terus apalagi kemudian diciptakanlah dunia ini berpasang-pasangan, laki-laki, perempuan, kemudian ada malam, ada siang, ada gunung, ada laut, gitu ya, ada keseimbangan. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kita sebagai manusia secara bawah sadar selalu mencari keseimbangan. Nah, di dalam bisnis juga tanpa disadari semua plan itu mencari keseimbangan. Jadi kayak pelampung pancing itu ya, kalau dilempar ke air, itu tenggelam dulu, muncul, goyang-goyang dulu, baru kemudian stabil. Jadi orang-orang itu mencari stabilitas. Nah, stabilitas ini berarti berbeda dengan distability, ya, ketidakseimbangan. Nah, di dalam bisnis itu, kalau kita mencari keseimbangan, maka kita kan sulit maju. Mengapa? Karena kita bersedia untuk hidup berdampingan dengan pesaing kita. Nah, makanya kalau di daerah itu ada tukang sate 10 berjejer. Gitu. Tukang bakso 10 berjejer. Karena mereka mencari keseimbangan. Artinya, ya wes sudah, kamu dapat segini, kamu dapat segini. Dulu Jalan Blora itu ada tukang
Tukang sate juga itu juga sama. Kok sate. Sop kaki itu sama. Karena mereka hidup dalam keseimbangan. Nah, dalam bisnis tidak bisa dihindarin adanya persaingan. Ya. Kalau UKM, slogannya lain lagi. Kita bersaing, Pak, tapi kita bersanding. Itu karena apa? Karena bawah sadarnya itu mencari keseimbangan. Kalau keseimbangan sudah terjadi, stabilan sudah terjadi, apa yang terjadi? Tidak akan ada peluang. Karena masing-masing sudah kehilangan syahwatnya untuk bersaing. Syahwat berkelainya sudah hilang. Ibarat macan sudah ditaruh di kandang-kandang, kemudian masing-masing dikasih makan. Ya. Sementara macan itu memiliki naluri membunuh mangsanya. Sebelum dimakan, dibunuh dulu. Itu nalurinya macan. Jadi kalau macan dikasih makan, dipotongin daging, kemudian dilempar ke kandangnya, dia makan, kenyang, hidup, tapi nalurinya hilang. Nah, ini yang serem nih. Nah, saya adalah penganut disability, jadi distability, jadi disequilibrium, ketidakseimbangan. Karena ketidakseimbangan itu adalah membuka peluang. Ya. Ini sudah saya lakukan lama nih, dari zaman tahun 80-an saya sudah lakukan ini. Jadi di samping kita itu menyerang pesaing, kita juga menyerang pembeli. Ya. Pembeli itu, jangan lupa ya, saya ini orang brand, jadi yang saya sasar itu persepsi. Ketika pembeli merasa baik-baik saja, dia pakai tahun 78 itu pakai Fujifilm ya, orang banyak pakai Fujifilm. Market share-nya 90% lah Fujifilm. Saya menangani Sakura Film. Yang waktu itu market share-nya cuma 10%. Nah, bagaimana caranya? Saya masuk ke pasar Fuji. Karena kalau seluruh pasar itu digabung, itu 90% udah hijau, itu udah Fuji semuanya. Sakura Film cuma dapat di pojokan aja, warna orange. Sehingga kalau ini kita diamkan saja, atau kita hidup dalam posisi baik-baik saja, atau seimbang, atau equilibrium, maka Sakura Film tetap akan dapat 10%, nggak pernah jadi 90%. Itu. Kalau kita membesarkan industri keluar dari yang sudah ada ini, kita nggak akan kuat, karena kita cuma 10%. Ya. Nah, ini apa namanya? Ini yang harus dipahami dulu. Jadi, kemudian yang saya lakukan adalah melakukan disequilibrium, ketidakseimbangan. Kita buat tidak seimbang. Nah, dimulai dengan membuat konsumennya Fuji tidak seimbang di dalam pikirannya. Yaitu kita selalu membuat antitesisnya. Oke. Raja lagi di luar ya, jadi nggak bisa live. Nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kita live bareng. Nah, kembali kepada ketidakseimbangan tadi, kita harus, kalau istilahnya John Mary Drew, yang teorinya baru keluar tahun 96, saya sudah melakukan tahun 78. Menciptakan ketidakseimbangan di dalam pikiran konsumen.
konsumen dibikin tidak seimbang. Kalau tadinya dia merasa baik-baik saja, dibuat, bangun, ini tidak baik-baik saja loh. Jadi apapun yang dilakukan oleh Fujifilm, kita serang balik. Itu caranya begitu. Jadi kita bermain sebagai David, mereka sebagai Goliath. Lalu saya buat tagline, ketika Fujifilm bikin seindah warna aslinya, Sakura Film dengan brutal, itu bikin tagline, lebih indah dari warna aslinya. Nah, konsumen Fuji yang sudah mapan dengan seindah warna aslinya, tiba-tiba dia terganggu nih. Oh, ada yang lebih indah ya? Kayak apa nih lebih indah? Jadi kita ciptakan ketidakseimbangan di dalam pikiran konsumen. Sehingga dia penasaran. Kemudian paling tidak dia mencoba, walaupun cuma satu kali dia beli. Dan ketika produknya membuktikan bahwa betul lebih indah dari warna aslinya, maka orang akan pindah. Ya, zaman dulu itu, untuk teman-teman yang belum tahu, Fujifilm itu warnanya agak ke hijau-hijauan, kebiru-biruan gitu. Jadi kalau untuk pemandangan itu cenderung adem, orang Indonesia bilang. Sementara Sakura Film itu cenderung ke merah-merahan. Jadi orang Indonesia bilang marong, warnanya marong. Orang Betawi sih, bukan Indonesia. Warnanya marong, medok. Nah, akhirnya apa? Hah? Iya, gantiin Sati sendiri. Satinya sakit. Capean. Biar nggak capean. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi Bu Tita kirim salam buat teman-teman semua yang hadir di sini. Lumayan, ada 107 orang. Oke. Ini yang request untuk live bareng, sementara jangan dulu ya. Saya tak ini dulu, tak ngobrol dulu. Sabar. Jadi, begitu konsumen Fujifilm mencoba Sakura, dan dia dari kelas yang memang suka warna lebih marong, gitu ya, dia akan pindah. Karena otaknya sudah dipengaruhi. Seperti Anda ketahui bahwa kalau menengah ke atas, ya, itu selera warnanya adalah antara Tosca, biru dengan hijau, dengan pink, ya, atau orange. Tapi kalau yang masyarakat menengah ke bawah, itu sukanya warna merah. Merah menyala, hijaunya juga hijau stabilo. Gitu. Nah, akibatnya, gara-gara kita ganggu terus dengan cara begitu, kemudian kita bikin, filmnya, temanya, udah baca. Iya. Jadi, sampai mana tadi? Ketika dicoba, kemudian dia suka, karena warnanya yang lebih marong tadi. Nah, itu kemudian pelan-pelan merebut pasar. Lalu kita bikin apa? Kita bikin iklan, bentuknya iklan. Waktu itu iklan di TVRI, zaman itu masih. Saya bikin iklan, temanya dari Sabang sampai Merauke. Saya emang suka banget kekayaan budaya Indonesia. Jadi saya bikin waktu itu Sakura Film versi Nusantara. Sakura Film versi Nusantara, saya syutingnya di Taman Mini. Karena untuk mendapatkan scenery tentang background-nya, rumahnya, kemudian kita dapat dari penjaganya itu sebagai talent, untuk kemudian bisa ngomong bahasa masing-masing gitu. Pesannya cuma satu,
Pesannya cuman, saya pilih Sakura. Udah, itu aja. Pakai, belum tentu, tapi sudah pilih. Jadi yang saya serang di conviction. Dia sudah yakin, sudah memilih, tapi belum membeli. Kalau membeli kan purchase ya. Jadi satu langkah sebelum purchase itu saya ambil pendekatannya. Saya pilih Sakura Film. Nah, mulai deh dari Sabang sampai Merauke. Dari mulai Aceh, jadi pavilion Aceh kita ambil, terus ada pasangan berdua ngomong saya pilih Sakura Film dalam bahasa Indonesia, tetapi dengan slang masing-masing. Ya, kalau misalnya Padang gitu ya, saya ingat banget tuh Padang. Dia mengatakan, Sakura Film merancak bana. Itu sudah lebih daripada testimoni atau memilih. Oke. Kemudian ada Jawa, ada Sunda, ada Jawa Barat, kemudian ada Madura nih. Madura ini juga pakai bahasa Indonesia, tapi slangnya Madura. Jadi dia pengucapannya, Bu, kalau saya pakai Sakura, tak iya. Nah, apa yang terjadi? Ketidakseimbangan lagi. Jadi seolah-olah, wah kalau di film itu, di iklan itu, orang Madura pilih Sakura, saya sebagai orang Madura harus pilih Sakura juga. Nah, goyang lagi. Sampai akhirnya, waktu saya resign karena bikin agensi sendiri, itu market share-nya udah 70%. Jadi sudah mengalahkan. Jadi, kalau banyak pebisnis itu mencari keseimbangan, bagi-bagi market share, saya paling nggak suka dengan kata market share. Kenapa? Karena sharing itu kan tidak bersaing gitu. Sharing ya, gue 70%, lu 10%. Enak aja. Gue 70% pun juga masih kurang. Kalau bisa 100% diambil. Itulah yang tekniknya menggunakan disequilibrium. Nah, later, belakangan, oh ya, ada beberapa, itu tahun 78, saya keluar bikin agensi, terus tahun 80, saya bikin, dapat klien, bikin furniture, kalau sudah duduk, lupa berdiri, itu juga disequilibrium juga. Ya, ketidakseimbangan. Kemudian, TV Eropa, harga Jepang, itu disequilibrium juga. Jadi, kita menciptakan ketidakseimbangan di dalam alam pikir yang seimbang. Nah, ketika tidak seimbang, bergolak pikiran konsumen, dia kan mencari keseimbangan. Karena apa? Nature. Ya, sudah jadi DNA-nya, kalau menurut Pak Budi, DNA-nya manusia itu cari keseimbangan. Nah, sehingga secara nature dia akan mencari keseimbangan. Nah, saya selalu menyarankan menciptakan ketidakseimbangan. Kalau alumni tahu nih, halaman 2 ya. Halaman 2 ya. Udah masih ingat ya? Nizar, Bu Yuyun, Raja ya, halaman 2. Itu adalah ini. Menciptakan ketidakseimbangan dalam benak konsumen. Nah, setelah mulai seimbang, diciptakan ketidakseimbangan. Begitu terus. Ya. Begitu terus. Nah, alih-alih kita melakukan ketidakseimbangan dengan produk pesaing, bahkan kalau perlu kita mematikan sendiri produk kita. Ya. Nah, ini sudah saya praktekkan dari tahun 78. Kemudian muncullah teori disruption, yang intinya sama. Teori disruption intinya sama. Nah, Mas Yuswadi kan mengingatkan kita. Tapi kita ini sudah mengalami triple disruption. Ya. Disequilibrium 3 kali menurut dia. Yang pertama, digital disruption. Ketidakseimbangan bisnis gara-gara ada offline, ada online. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, millennial disruption.
Milenial menciptakan ketidakseimbangan. Kalau tadinya itu orang suka kepada kualitas produk, ini yang penting diskon. Nah, akibat tidak seimbang lagi. Nah, yang terakhir, pandemic disruption katanya. Artinya dengan adanya pandemik ini terjadilah ketidakseimbangan. Kita ngalamin semua ya, teman-teman ya. Udah gitu, ketidakseimbangannya berseri-seri. Ada COVID, ada COVID alpha, ada jenis beta, ada jenis gamma, ada jenis delta. Nah, sekarang delta nih. Oh, delta ini dari kalau yang pertama itu Wuhan. Yang kedua datang dari mana itu? Inggris apa mana gitu. Yang ketiga saya nggak tahu dari mana. Yang keempat tiba-tiba dari India. Jadi dalam benak kita harus berpikir bahwa delta ini mendisrupt yang sebelumnya. Jadi yang beta mendisrupt yang alpha. Yang gamma mendisrupt yang beta. Yang delta mendisrupt yang gitu. Jadi kita ini sekarang hidup di alam itu. Sehingga kita selalu mencari keseimbangan. Oke, varian alpha nih, kita pakai vaksin ini, Sinovac gitu. Wah, udah seimbang, tenang. Wah, ada varian baru lagi. Ini katanya nih harus pakai vaksin ini gitu. Nah, sehingga bergelombang. Mirip banget dengan bisnis. Mirip banget dengan bisnis. Sama lah kalau di teknologi ya. Dulu internet, kemudian muncullah iOS. Dulu pakai apa ya? Symbian ya, kalau nggak salah si Nokia. Kemudian muncullah apa nih yang dipakai oleh Samsung sekarang nih. Saya kalau lupa namanya itu. Apa namanya? Operating systemnya apa dia? Kemudian ada iOS. Jadi selalu keluar seri-seri. Dan saling membunuh. Ya, that's business. Oleh karena itu, teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai kehilangan naluri membunuh. Nah, Android. Ya. Jadi, Symbian dibunuh oleh Android, kemudian dilawan oleh iOS. Ya. Bisnis itu memang menciptakan yang baru, menggantikan yang lama. Itu namanya perubahan. Kita baca di mana-mana, bahkan di Al-Quran pun dikatakan bahwa yang abadi itu adalah perubahannya. Ada Mas Kris, selamat malam Mas Kris. Nanti diresumekan ya Mas Kris. Ini guru saya ini kalau sudah menata itu runut sekali. Nah, ada cerita sedikit. Saya tahun 2000 diundang oleh Jean Marie Drew. Jean Marie Drew waktu itu adalah presidennya TBWA. TBWA adalah agensi paling besar, ya, termasuk yang paling besar dari grup yang besar ya. Ada 4 grup besar agensi waktu itu tahun 2000-an. Nah, ini salah satunya TBWA yang menangani McDonald di mana ya. Nah, ketika mereka tahu saya menangani McDonald di Southeast ya, Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Filipina ya, itu mereka tertarik untuk kerjasama. Jadi saya diundang ke kantornya. Saya ke kantornya terus diajak makan di restoran Perancis. Karena dia orang Perancis. Kemudian cerita, dia kasih saya buku. Bukunya itu judulnya Disruption. Disruption yang agak beda teorinya dengan disruptionnya di Avni. Ya. Ini alumni tahu nih. Nah,
Dia teorinya adalah pertama dia merusak kesepakatan pasar, yang kedua menciptakan the new standard of competition, yang ketiga itu saya lupa apa ya. Nah, karena saya nggak pakai teorinya dia, saya menggunakan teori saya sendiri. Nah ini saya cerita, saya pernah melakukan hal seperti ini ya. Tadi Sakura Film, kemudian Viviro Parga Jepang, kemudian apa namanya, kalau sudah duduk lupa berdiri, Engran Sarapan Kedua, itu kan lama-lama sekali, tahun awal 80-an saya bikin tuh. Tahun 86 Kopiko gantinya ngopi. Dia bilang, gila loh, itu disruption yang ke gua tulis di buku gua tuh itu. Merusak kesepakatan pasar, mengubahnya menjadi new standard of competition. Nah, itu yang saya lakukan. Menurut dia, saya sudah melakukan itu dari tahun 78. Dia bingung. Lu belajar teorinya dari mana? Saya bilang, ya kadang-kadang begitulah. Pengalaman lebih cepat daripada teorinya. Oke. Ini kawan dekat barbershop. Dia bilang, Indomaret, Alfamart, Hypermart, Gelail, jualannya sama semuanya. Apalagi di bisnis barber, sama yang dipotong rambut kepala, bukan rambut yang lain. Sehingga intinya harus punya naluri untuk disrupsi. Ya, bukan potong pala apa, bukan potong rambutnya, potong lehernya. Itu mendisrupsi Anda. Nah, ini yang saya ajarkan kepada teman-teman lewat workshop-workshop saya. Saya selalu ingatkan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak sedang di dalam keadaan equilibrium. Hari ini semua serba tidak seimbang. Ya, apakah karena dilarang? Apakah karena keterbatasan? Ini, saya ingatkan ini teman-teman. Jadi, saya nggak mau Pak Bi, saya mau equilibrium, boleh. Tapi saya ingatkan, dunia sedang tidak equilibrium. Ya, jadi harus disadari teman-teman, kita nggak bisa milih. Saya punya bisnis offline, saya punya workshop juga offline. Dilarang, tidak seimbang deh. Kalau keran air disumbat, dia pasti akan cari jalan keluar yang lain. Gitu. Dan itu sudah disediakan yang namanya digital atau internet. Jadi ya kita ngocor aja ke situ. Jangan mengeluh, menyakiti diri sendiri. Nanti imunitasnya turun, malah kena COVID nanti. Udah kita happy-happy aja, kita lakukan semua, kita cari jalan. Nah, kita minta tolong teman lah, gimana caranya untuk melakukan digitalisasi dari bisnis segala macam. Banyak kok yang mau bantu dan bisa tuh banyak. Ya. Itu teman-teman ya. Jadi ini saya random aja ya ngambil pertanyaannya ya. Karena kalau saya mulai dari atas, saya harus scrolling, males. Bagaimana menjaga hubungan baik, sedangkan kita sengaja menciptakan tidak seimbangan? Ya kita nggak usah bikin hubungan baik. Karena memang bersaing itu, kalau di luar arena, kita berhubungan baik. Bikinlah asosiasi. Tapi ketika kita turun ke arena, ke gelanggang, kita nggak boleh baik-baik. Kita nggak boleh, yuk kita lari bareng-bareng, yuk nanti pemenangnya kita jadi juara kembar. Oh, nggak bisa begitu. Bisnis nggak begitu. Ya. Terus kemudian pakai ayat, sebaik-baiknya manusia adalah memberikan bermanfaat buat manusia lain. Wah, jangan bisa sudah, bikin pesantren aja.
Ya, karena bisnis itu yang mau begitu. Nature-nya adalah kill or to be killed. Ya. Jadi Ibu Yuyun mengeluh. Kerja saya sekarang malam hari, Pak. Efek ketidakseimbangan. Malam itu tidur, Bu, bukan kerja. Itu. Nanti kerja sampai tengah malam, capek, malah imunnya turun. Udah, sekarang saya nggak peduli ya, karena work from home ya. Jadi kalau saya mulai kerja jam 10 atau jam 11, masih ngantuk, ya udah ngeletak dulu. Ngeletak 15 menit itu, bangun seger, kerja lagi. Nanti habis makan, darah dari kepala turun ke perut, wah ngantuk kan, kurang oksigen. Ya udah, di kursi ini saya geletak aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kelelahan. Saya pernah sampai pingsan. Karena selama berapa hari itu jam 3, plok. Tidur nggak bangun-bangun. Gitu. Iya betul Bu Yun. Pesertanya malam hari. Saya juga sama, workshopnya malam hari. Karena pesertanya lebih apa namanya, lebih banyak waktunya di malam hari. Oke. Pak Bi, gimana kita mengimbangi trust konsumen atas produk pesaing yang leading di pasar? Humam Marijan. Oke, ini saya selalu jawab begini. Pertanyaan saya balik nih. Lebih mudah mana memacari cewek yang belum pernah pacaran sama yang sudah pernah pacaran atau yang sudah punya pacar? Nah. Ya ada hubungannya sama bisnis nih. Gitu. Ya. Jadi kalau Anda mau memacari cewek yang belum pernah pacaran, wah susah setengah mati. Banyak takutnya. Dipegang tangan jempolnya aja, nanti saya hamil. Dicium pipinya, wah saya hamil. Karena apa? Ya karena nggak rasional. Nah, yang pernah punya pacar, itu juga lebih mudah. Tapi maju mundurnya kelamaan. Kelamaan maju mundur. Jadi yang paling gampang itu mendekati cewek yang sudah punya pacar. Yang konon setia. Tadi bilang itu, loyal kepada produk pesaing. Itu paling enak. Caranya gimana? Tembak aja. Kayaknya gue cinta dia malu. Waduh, Pak Bi, saya sudah punya pacar. Saya nggak bisa nih pacaran sama Pak Bi. Nanti saya nggak enak, saya harus setia sama pacar saya. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu kita berteman aja ya. Bersaudara. Tapi I put my eyes on you. Kalau kamu ada masalah, kamu bilang saya. Nanti saya akan kasih tahu, walaupun saya gebukin tuh cowok. Jadi memposisikan diri bukan di depan, tapi di samping. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya orang itu belum pernah makan sate, terus Anda bujuk-bujuk supaya makan sate, oh banyak takutnya. Yang hitam-hitamnya itu nanti jadi kanker. Oh ini kalau bakarnya belum matang nih, dagingnya ada bakterinya. Oh, belum pernah makan sate. Tapi yang sudah pernah makan sate, disuruh pindah sate, dia mau nyoba. Nah ini dia. Gitu. Kata kuncinya adalah di experience. Udah segitu aja. Oke. Satria Sandy. Pak Bi, bagaimana caranya menanamkan value brand kita kepada customer? Maaf Pak Bi baru belajar branding. Ini kamu belajarnya sama siapa nih? Mau nanyanya ke saya. Nanya sama guru kamu aja.
Ini ada lagi, Pak Bi, kalau di daerah terjadi ketidakseimbangan antara masyarakat yang tidak mengenal online, sedangkan para pedagang dipaksa untuk online, apa dasaran, Pak Bi? Ya itu tadi, jadi ya seperti yang saya tulis di salah satu komen saya, pemerintah jangan cuma bisa bisa ngelarang ya. Kalau ngelarang itu tidak memberikan solusi, namanya bukan pemerintah yang baik. Pemerintah itu bikin aturan, bikin larangan, tapi carikan solusinya. Ya, contohnya tadi saya ngobrol sama Mas Jiwa Tejo tentang gimana nih Pak nasib UKM, UMKM yang kaki lima itu gimana, yang gerobakan itu. Oh gerobak ada rodanya, Mas? Ada. Ya disuruh didorong-dorong aja. Jangan dilarang jualan di sini. Terus gerobaknya diangkut ke truk. Waduh, tidak mendidik. Sangat tidak manusiawi. Ya. Gini aja, didatangi, Bu, nomor satu, ini peraturan, jadi kita harus taati bersama. Yang penting, silakan dagang, supaya Ibu bisa makan. Yang penting jangan dine-in. Karena dine-in itu orang datang, ngumpulin orang. Itu. Nah, terus gimana Pak kalau nggak boleh dine-in? Oh, delivery aja, Bu. Itu. Jadi Satpol PP itu harus ngomong gitu. Delivery aja, Bu. Delivery kemana? Nah, Ibu kan sekarang mangkal di sini. Mangkal di sini kan traffic ini yang mau diambil. Traffic dari jalan ini. Nah, jalan ini kan ada rumahnya. Coba deh diikutin nih mobil yang pulang itu pasti masuk ke gang atau kampung atau komplek. Itu caranya. Terus gimana Pak? Ya Ibu melayani captive market aja. Jadi pilih 100 rumah, Ibu kenalan, mintain datanya. Kalau anak sekarang bilangnya leads gitu ya. Nama, nomor WA, alamat email, sama alamat rumah. Itu didata Bu. Apa namanya? Wah kalau gitu kan saya harus makan survei Pak. Saya kan nggak ngerti survei. Pokoknya UKM ngayal aja. Gini Bu, Ibu tahu kan kalau biasanya itu kalau satu kompleks atau satu kampung gitu, itu 100 rumah itu dilayani oleh satu tukang sayur. Coba Ibu ngobrol sama tukang sayur. Ya. Jadi, apa namanya, ngobrol sama tukang sayur. Tukang sayur tuh tanyain aja. Kasih kopi, kasih rokok, kasih singkong goreng gitu. Ya. Kemudian Anda tanya, Pak, udah lama jualan sayur? Udah. Berapa tahun? 11 tahun. Kenal dong sama rumah berapa? Oh, kenal semua. Rumah nomor satu namanya siapa? Oh, itu Pak Sudirgo, istrinya namanya Bu Ani. Anaknya ada 3, yang satu namanya Sasa, yang kedua namanya Sisi, yang terakhir namanya Susu. Susi. Ya. Jadi dia tak kenal tuh. Nah, kalau digali lagi, dia akan bilang, itu Pak Dirgo ya, itu sukanya itu makan ayam goreng. Makan tuh kalau nggak makan ayam goreng itu nggak makan katanya. Sayur nggak suka dia. Tapi ibunya kebalikannya. Ibunya tuh tiap hari sayur asem aja. Terus anaknya Pak, yang pertama Sasa, itu udah kuliah Pak. Punya pacar calon dokter Pak. Saya tahu nih, ngapelnya nggak bisa malam minggu. Mereka ngapel, si cowoknya nih ngapelnya biasanya kalau nggak malam Selasa, malam Jumat. Bareng gendruwo kali. Nah, ini data seperti ini tukang sayur punya semuanya. Nah, teman-teman UKM itu nggak pernah punya pikiran untuk ngorek data dari tukang sayur. Oh, tukang sayur sekarang nggak ngider ya Pak. Itu teknologinya sudah berarti sudah mengadopsi teknologi. Orang tukang sayur sekarang kalau malam tuh WA istri saya. Bu, besok mau pesan apa Bu? Seperti biasa. Anu ya Bu, sayur ini gitu. Ya. Kemudian
Ya udah, data Anda lengkap, nah sekarang actionnya apa nih? Data sudah lengkap, nomor WA sudah ada. Gimana caranya nih? Eh, apa namanya? Ngecek kebenaran. Oke, gini, Pak, Bapak kan ngider nih besok nih, seluruh rumah. Ya, saya nitip ya. Nitip apa, Bu? Saya nitip tester. Nih, produk saya kan burger segede-gede ini. Nah, ini saya kasih seperempatnya ya. Seperempat dibungkus yang cantik, kasih tukang sayur, kasih ke apa namanya, ke rumah nomor apa namanya, nomor 1. Ada berapa orang nih? 3 orang, 4 orang. Bagi semuanya. Terus kasih pesan, kalau enak, beritahu yang lain. Kalau nggak enak, kasih tahu saya. Ini nomor HP saya. Nah, itu. Itu dalam waktu singkat, itu kalau setiap keluarga itu punya teman 10 aja, udah jadi 1.000. 100 jadi 1.000. Ya. Nah, ini ada yang komen nih. Tukang sayur di kompleks saya juga begitu, Pak Bi. Order sebelum maghrib, besok pagi sudah sampai di rumah, bisa transfer pula. Nah, tukang sayur loh, masa UKM nggak bisa? Masa di desa nggak ini teknologi ya? Desa itu bisa nelpon. Kalau nggak bisa, nggak punya WA ya nelpon. Kalau nggak punya WA ya SMS, kan bisa. Ya, alasan itu cuman untuk menunjukkan bahwa Anda malas, gitu aja. Nah, bagaimana industri BPR, BPRS menghadapi persaingan dengan fintech atau digital banking, MUIS NST? Ya, Anda mau bertahan dengan cara sekarang, ya siap-siap aja Anda gulung tikar. Ya. Jadi sarannya apa, Pak Bi? Ya ikut. Gitu. Nah, Bu Yuyun nih komen, ada penyetan keliling, Pak Bi. Wah, itu. Pentol, penyetan, kemudian si apa namanya, uh, tempe mendoan, itu model baru bisnis kuliner. Ya. Ini malah ada yang reunian nih. Arsyal Habsi, Bu Yuyun hadir, salam muridmu ini. Oke, ini waduh tinggal 6 menit lagi, nggak berasa ya. Tadinya mau undang Bu Yuyun live. Bu Yuyun bersedia live nggak? Kalau bersedia saya invite nih. Lagi nggak ngajar kan? Cerita teman-teman nih tentang tukang sayur ya. Saya invite ya. Bu Yuyun. Oke. Yuyun. Yuyun Anwar. Live ya, Bu? Kita live berduaan. Udah lama juga. Assalamualaikum, Bu Yuyun. Waalaikumsalam, Pak. Kerjanya malam hari, Pak, sekarang, Pak. Sama teman-teman. Saingan kalong ya. Iya, saingan kalong. Iya. Ini banyak muridnya Bu Yuyun loh nih hari ini yang ya apa namanya hadir. Itu Iya, Pak. ada ponakan Bu Tita juga tuh di Jogja, muridnya Bu Yuyun. Iya, Bu Hani. Siap. Pentol, Pak. Bikin pentol. Nah, silakan Bu Yuyun memperkenalkan diri karena nggak semuanya kenal Bu Yuyun. Yang kedua, monggo diceritakan pengalaman penyetan keliling itu gimana. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kalau saya kenalkan, nama saya Yun Anwar. Jadi saya termasuk ini ya, pengejar Pak Bi sejati mulai dari awal sampai Pak Bi ketakutan sama saya. Namanya juga nyari ilmu ya Pak ya. Dikejar sampai ujung. Nah,
Bisnis saya adalah ini siapa workshop untuk terutama teknologi olahan pangan, fokusnya lebih banyak di frozen, tapi lebih banyak sekarang Pak untuk nyelesain masalah teman-teman yang di kuliner, paling banyak kan di kuliner. Di samping untuk workshop, kita kan juga ini Pak menerima pendampingan buat teman-teman yang UKM yang sudah cabangnya sudah lumayan banyak. Tapi ya tahun ini semua pada ini Pak Bi mengundurkan diri. Paham lah Pak situasinya seperti ini. Ya, ya. Jadi akhirnya ya banting ini Pak, banting setir ya. Dari dulu yang workshop itu saya anggap sebagai sampingan ya Pak ya. Sekarang malah jadi backbone utama karena teman-teman yang sedang posisi scale up di teknologinya kan sudah mikir bagaimana bertahan, nggak mungkin lah diterusin juga itu. Nanti nunggu situasi membaik sih gitu loh. Nah akhirnya kita banyak difokus di online Pak. Online itu sempat bingung Pak Bi. Online ini caranya bagaimana? Maka saya mantengin Pak Bi terus. Bagaimana sih caranya beriklan di Instagram? Saya ini kan termasuk yang gaptek gitu. Nah akhirnya kita ketemu metodologinya ya Pak. Kalau Pak Bi sering ngomong soal engagement dan sebagainya. Metodologinya awal saya pakai WA Pak, tapi ternyata WA itu saya ingat ngobrol sama Pak begini, Pak orang-orang itu ternyata kalau ikut kelas saya pengennya mereka itu pandai gitu loh. Ternyata sama yang Pak disampaikan bahwa kebanyakan yang sekarang itu Pak ya, kebanyakan sekarang itu adalah FOMO Pak, bukan mencari function dari kelas saya itu enggak. Jadi hanya pengen tahu hari ini Bu Yun bikin kelas apa sih? Jadi yang harus saya lakukan teman-teman adalah harus mencari sesuatu yang baru. Kayak tadi kan kita sempat live bikin bubble cram Pak Di. Ya seperti itu karena harus ada sesuatu yang baru. Ini luar biasa Pak, dengan online ini kan mencari bentuk yang baru juga, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan masak bisa dilihat, ini kan masaknya nggak bisa dilihat. Orang percaya nggak? Jangan-jangan saya bayar nanti orangnya ini nggak ada dan sebagainya kayak gitu Pak. Nah, kalau sekarang memang saya berusaha dalam tanda kutip menghibur ya Pak, menghibur teman-teman UKM biar tetap semangat. Salah satunya yang paling terdampak kalau yang di kedua ini adalah teman-teman pebisnis kuliner Pak. Waktu saya ke Surabaya itu pernah menjumpai penyataan Cak Agus memang. Yang Pak disampaikan itu memang benar ya, inspirasinya itu kan ketemu Cak Agus, saya tanya, loh Cak ini apa Cak? Ini penyetan Mbak keliling, soalnya kalau saya sewa saya nggak bisa. Jadi Cak Agus itu penyetannya dibawa pakai gerobak, teman-teman bisa cek di Instagram saya sampai saya video bagaimana dia nata, cuma satu orang omsetnya saya tanya sekitar 400.000 Pak di sehari. Dia keliling di Kedungdoro jam 11 sampai jam 2. Dan benar dia hafal, di situ kan banyak mobil-mobil bekas itu ya Pak, dia hafal. Aku nanti habis ini jam sini ke sini, jam sini ke sini. Nah, itu kalau pagi butuh sarapan, besok istriku tak suruh bikin nasi pecel dibungkus tak antarkan ke dia. Jadi dikelola satu keluarga kayak gitu Pak. Ternyata itu yang malah bikin Cak Agusnya itu survive gitu loh. Jadi memang teman-teman harus mulai merubah mindsetnya ini Pak Bi. Yang agak susah adalah diajak ke delivery, belum punya experience di sana Pak. Jadi teman-teman kalau delivery itu masih konsepnya dianggap kalau misalnya harga ayam penyetan yang dine-in kan katakanlah 15.000 ya Pak. Delivery itu nggak boleh 15.000 Pak Bi. Kalau sama-sama 15.000, orang tidak merasakan apa ya Pak? Karena kan delivery itu kan ada kekurangannya ya Pak. Yang holding time itu ya. Holding time nah itu holding time itu harus kita pelajari. Jangan sampai, ternyata sambal ini 2 jam. Ya bikin sambalnya jangan mulai pagi sampai sore. Karena begitu kita beli deliverynya nggak nyampe, memang nggak bisa sama plug ya Pak. Tapi ini maaf nyebut brand ya Pak ya, nyebut brand ya. Posisi kalau sekarang ini Pak, yang terlaris deliverynya itu kalau tidak McDonald, Hokben, mungkin setelah itu Burger King. Tapi yang nomor 1, ini pengalaman saya ya, yang pasti antri itu adalah Hokben. Karena Hokben itu deliverynya bagus Pak. Deliverynya bagus,
traceability-nya juga ada, selalu dikasih kata perintah, segera dikonsumsi dan sebagainya. Kalau misalnya kita juga beli dari perusahaan itu kan jam seberapa sampai jam berapa itu sebenarnya penting banget, Pak. Ya. Nah, itu dari sisi harga, Pak. Mereka tuh paketan harganya memang lebih murah. Yang saya takutkan teman-teman itu, ya kalau sekarang 15.000, di delivery masih tetap 15.000 gitu loh. Akhirnya nggak mau orang, karena kan ada sebagian dari kualitasnya turun, ada fasilitas yang tidak saya nikmati kan, Pak. Orang saya nggak dilayani kok gitu loh. Seperti itu, Pak. Terus yang kedua, Pak, memfrozenkan sebagian produknya. Itu ternyata yang di sesi dulu, Pak, sempat saya ajarkan tuh banyak yang gagal, Pak Bi. Karena teman-teman tidak memahami sepenuhnya rantai dingin. Jadi diartikan kalau yang namanya kita lihat sekarang, Pak, misalnya ada restoran Old Chang Kee di Singapura. Nah, Old Chang Kee di Singapura itu kan dia juga punya frozennya, tapi masa simpannya nggak boleh lebih dari seminggu. Nah, teman-teman ini salah tafsir. Dikirim masa simpannya lebih dari seminggu. Kalau sudah lebih dari seminggu, Pak, kita kan fasilitasnya kan kuliner, bukan pabrikan yang punya mesin canggih ya, Pak. Jadi mesinnya nggak bisa sama. Masa simpannya itu harus ada. Nah, ini yang tidak kita miliki. Sama juga kalau kita lihat Air Asia itu kan ready meal-nya kan enak, Pak. Ya. Nah, itu sebetulnya kan masa simpannya tidak lama-lama banget. Seperti yang dilakukan sama Indomaret itu sebetulnya juga nggak boleh lama. Nah, teman-teman mempersepsi salah, akhirnya kita ini kan restoran, Pak, tapi ngirim misalnya ke Medan, ngirim dari Sidoarjo ke Jakarta. Nah, itu bukan lagi Pak, bukan lagi permainannya restoran, tapi permainannya distribusi dan retail. Coba itu bisa dua-duanya dimainkan, delivery, asalkan deliverynya itu nomor satu kualitasnya, Pak. Saya selalu kenalkan pada teman-teman, pada saat seperti ini, harusnya brandnya itu harus kuat, nggak boleh nggak kuat, Pak. Nanti lupa loh, Pak, bahayanya itu lupa. Dan saya sudah mulai melihat indikasi itu, Pak. Beberapa klien-klien yang saya pegang itu, Pak ya, konsumennya itu jadi berbeda terus hilang gitu loh. Padahal kan ada brandnya teman-teman yang bagus. Harusnya posisi sekarang itu jangan sampai brand itu hilang ya, Pak. Karena sebetulnya kita punya potensi, terutama teman-teman brandnya bagus, kan masih ada di ingatannya. Berarti kan harus kita kirim makanan ke rumahnya. Jangan sampai langkahnya berhenti. Itu sih, Pak. Yang saya edukasi mulai kemarin, ya saya tak live lah. Mudah-mudahan nyantol 1-2. Biar tidak hanya isinya hanya McDonald, Hokben gitu aja, Pak. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara bisnis ya, Bu ya, bisnis itu nomor satu traffic. Kalau nggak ada traffic, nggak ada bisnis. Ya mati karena traffic itulah yang melahirkan transaksi kan. Nah, sekarang traffic itu yang untuk offline itu dimatikan karena pencegahan penularan dan segala macam. Akibatnya kalau kita berbisnis itu berbasis offline, kita merasa udah nggak ada harapan. Kita harus beralih ke online. Karena traffic lewat online itu terbuka lebar ya. Apalagi sekarang jumlah HP di Indonesia itu 1,5 kali dari jumlah penduduknya, Bu. Gitu. Jadi lebih banyak orang punya HP daripada penduduknya. Jadi sebetulnya sudah nggak ada isu bahwa kita nggak ngerti tuh gini, wah itu sudah nggak ada isu ya harusnya ya. Karena bisa nelpon kan, SMS bisa. Nah sekarang gini, saya 8 tahun saya menjadi brand agency-nya McDonald. Itu saya menyaksikan sendiri ya, bagaimana mereka itu membuka resto. Jadi McDonald itu, Bu, kalau buka resto, itu dia tentukan titiknya, ya, dia cari dulu apakah ini trafficnya bagus apa enggak, apakah ada sekolah, apakah ada segala macam. Nah, itu dia bekerja dengan radius, Bu. Radius 1 kilometer itu dia survei dulu.
apakah ada anak muda yang bisa dijadikan kru? Karena ini akan menjadi magnet teman-temannya untuk masuk ke restoran. Wah, Bu Yuyun jadi kru di McD. Wah, teman-temannya Bu Yuyun datang semua. Satu, yang kedua keluarganya, Bu. Keluarganya bangga anaknya kerja di McD. Udah, kalau ada tamu diajakin makan di McD. Terus dia bilang, tuh lihat tuh, yang itu tuh anak gue. Ya, gitu. Ini sesuatu yang tidak pernah dipikirkan teman-teman UKM. Jadi McDonald itu menggunakan perusahaan yang survei yang multinasional juga ya, karena mereka kan multinasional. Nah, tapi kalau UKM kan nggak mampu. Saya selalu ngajarin, UKM kalau mau survei 1 kilometer radius, itu pakai tukang sayur aja. Tadi saya juga ngomongin. Ya. Karena tukang sayur itu malah lebih hebat dari survei company dari luar negeri. Ya, datanya lebih ini Pak ya. Nggak cuma data. Setiap hari. Nggak cuma datanya, Bu. Pribadi. Isunya pun dia tahu, gosipnya dia tahu. Ya, oh, nomor 1 itu rumahnya itu pembantunya dulu 3, Bu. Cantik-cantik. Yang 1 udah pulang kampung dikawinin sama orang tua. Itu nggak sampai situ. Data yang kita perlukan pun keluar. Nah, jadi McD itu setelah 1 kilometer survei, kemudian 2 kilometer, kemudian 3 kilometer. Gitu. McD saja perusahaan yang multinasional itu mempraktekkan itu. Masuk kita yang UKM mau sok-sokan go internasional, ntar dulu. Ekspor sebenarnya. Ekspor ntar dulu. Itu gagah tapi nggak ada duitnya, udah. Yang pasti ada duitnya itu kuasai saja radius 1 kilometer, Anda sudah punya omset yang luar biasa. Gitu. Handuknya diperas ya Pak Fi ya? Iya, handuknya diperas dulu gitu. Kalau masih basah, hajar terus. Jangan handuk sini masih basah nyari yang kering, malah repot. Nah, ini saya selalu menyadarkan teman-teman, kekuatan UKM itu lokalitas. Kelokalannya itu. Kenapa? Anda kenal daerah Anda sendiri. Anda kenal kebiasaan orang-orang Anda sendiri. Nggak perlu pakai survei-surveian. Itu yang Pak Presiden bilang, survei itu benar, nggak usah survei. Gitu. Tanya tukang sayur aja. Nah, ini teman-teman ya, jadi kita jangan terlalu mendengarkan orang yang, wes pokoknya nyebur, ntar dulu. Kalau Anda mau berenang, nggak ngerti gaya berenang, ya pilihannya cuma 2. Renang gaya batu atau renang gaya anjing, kan gitu. Iya, betul. Yang gini-gini. Tenggelam, Pak. Tenggelam atau gaya anjing, gitu. Jadi, ya belajarlah dikit, kayak kata gaya bebas, gitu ya. Atau gaya kupu-kupu, gitu. Jadi, kalau tahu ilmunya sedikit aja, itu udah dasar untuk bergerak. Anda udah bisa berenang lah. Jadi kan saya udah ikut workshop Pak Bi. Loh, itu kan baru lulus di papan tulis tuh. Berenang di papan tulis kan gampang Ibu ya. Berenang di lautan loh baru mendem loh. Jadi saya pelajari Ibu setelah saya bikin workshop berapa tahun nih ya. Itu sebetulnya UKM itu nggak perlu tutorial. Nggak perlu how to. Ini cara ini, itu nggak perlu, Bu. Karena bukan itu yang diperlukan. Ya. Kemudian coaching, ya, tutorial coaching. Coaching itu setengah diperlukan. Karena apa? Karena UKM banyak blind spot-nya, Bu. Jadi kalau nyetir gitu ada sudut yang tidak kelihatan sama dia. Nah, coach itu membantu menunjukkan ini loh blind spot kamu, tempat-tempat yang kamu nggak lihat tuh di sini. Itu coach. Yang diperlukan tuh mentor, orang yang bisa menaungi, mengarahkan, bisa ngasih tahu, 2 kilometer dari sini ada mesti tidur ya. Nanti 5 kilometer dari sini ada jembatan.
agak nanjak, hati-hati. Nah, harus ada yang kayak gitu. Gitu. Jadi yang diperlukan teman-teman tuh mentoring. Nah, mentoring ini bisa dilakukan lewat online. Ya. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Bukan cuma UKM, Bu. Sekarang ini korporat aja butuh mentoring. Mengapa? Karena tadi, kalau tadinya itu bisnis itu mencari equilibrium, keseimbangan antara supply dan demand, sekarang ini morat-marit, Bu. Iya, sangat morat-marit, Pak. Ketidakseimbangan. Nah, sehingga mereka mencari solusi siapa sih yang bisa dealing atau berurusan sama ketidakseimbangan. Ini yang teman-teman harus tahu. Nah, itu yang menjadi mata pelajaran besok itu sama Pak Budi itu titiknya di situ. Jadi welcome to this equilibrium marketing. Iya, Pak. Nggak cuma branding, nggak cuma branding, Bu, tapi juga hal-hal yang lain mesti kita lakukan gitu. Begitu, Bu. Kalau seperti saya ini kan lebih ke fokus ini ya, Pak, langsung menyelesaikan masalah. Ya, hanya sudah saya kasih ide, solusi, tapi sebetulnya penyebabnya adalah karena mindset tadi, Pak. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman belum sempat ikut ya tiap hari pantengin Pak Bi lama-lama kan bisa juga ya, Pak, misalnya begitu ya. Jadi akhirnya yang saya kasih solusi itu nggak nyampe karena mindsetnya belum kebuka, dan itu bukan tugas saya untuk buka mindset itu. Pokoknya kan saya ketemu masalah apa ya saya omongin, solusinya kayak gini gitu loh. Jadi Kak, tadi ya Pak ya, misalnya restoran harus berapa kilo dari situ. Itu kan sebetulnya namanya kuliner tuh ya lokal ya. Nggak seperti, nah kalau sudah diinfokan, itu istilahnya itu lebih cenderung, loh kalau ada pembeli dari luar terus gimana? Ya kalau dari luar bukan wilayahnya, jangan dilayanin. Daripada nanti dilayani, kita ngirim, tidak punya fasilitas, sampai di sana ayamnya udah bau. Akhirnya apa, Pak? Kualitas turun, orang nggak mau balik lagi, malah brandnya malah jatuh. Ini untuk teman-teman resto ya, teman-teman resto ataupun teman-teman yang Ghost Kitchen ya. Jadi makanan itu sebetulnya the best-nya adalah holding time 0 second, 0 minute, itu yang paling baik. Karena itu adalah food experience terbaik. Kalau bakso ya harus panas ya. Kalau es krim ya belum lumer gitu ya. Jadi betul-betul 0 second holding time. Itu yang terbaik. Itu kalau di McD disebutnya resto experience. Ya. Nah, ketika kita nggak boleh dine in, yang hilang apa? Yang hilang resto experience-nya. Zero time-nya nggak bisa zero lagi. Ya. Seperti contohnya, kebanyakan French fries itu holding time-nya cuma 7 menit. Ya. Jadi kalau di delivery lebih dari 7 menit, udah pasti begini, Bu. Ya, udah pasti lemes gitu. Ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh teman-teman yang punya restoran agar supaya jangan sampai ini apa namanya resto experience itu terlalu hilang, terlalu banyak hilangnya. Itu dibutuhkan teknologi pangan. Nah, Bu Yuyun lah yang harus masuk ke situ. Jadi mungkin nih kalau French fries dikasih direndam kapur lebih lama gitu ya, itu lebih lama kan lama gitu. Meskipun pembeli sudah expect, Bu. Pembeli itu sudah punya ekspektasi bahwa kingko nek luwih seko setengah jam ini pasti makanannya udah dingin. Ya, paham. Udah gini. Itu mereka sudah punya kesadaran itu, dan terima kasih kepada Gojek yang sudah mengajarkan itu pada kita. Pada masyarakat dididik untuk bisa permisif menerima apa adanya. Tapi kita nggak boleh menyerah. Kita nggak boleh biarin aja, nggak bisa. Jadi sambal itu paling bagus ya diulek, nggak lama lagi terus kita kirim. Atau kalau roti itu ya fresh from the oven gitu ya kira-kira. Jadi ini harus ada kesadaran itu. Gitu. Ya jangan males lah. Nah dalam kaitan ini enaknya kalau kita online, Bu, kita bisa menjadi mentor beberapa restoran
sekaligus gitu. Iya, Ya. Pak. Jadi dalam kondisi survival seperti sekarang ini, kita berkolaborasi aja. Jadi misalnya restoran bakso ada 10 gitu. Satu di Sidoarjo, satu di Jakarta, satu di Bogor, satu di Bandung. Di mentor bareng aja, Bu. Toh pakai Oh iya, online. boleh juga ya Pak ya, idenya ya Pak ya. Daripada Saya satu-satu. nggak kepikiran tuh. Ya teman-teman nggak mau ya Pak. Masa nggak mau, Bu? Iya, makanya pada ya mungkin bisa ditawarin sih biar lebih enak juga bisa saling Iya, Bu. sharing. Kalau satunya di Bogor, satunya di mana? Satunya di Jakarta nggak mungkin bisa Nggak nyaplok bersaing. wilayahnya kan? Betul, Betul iya. ya. Iya, betul, Bu. Jadi justru sekarang lebih luas lagi. Ya, kayak IG kayak begini kan, IG Live ini kan juga menambah, menambah Kawasan. jangkauan juga. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Bu Yuyun, ada yang mau ditambahkan? Monggo, silakan. Ya ini Pak ya, harapannya ya kalau teman-teman kuliner ini kan paling terdampak sekarang ya Pak posisinya. Jadi mau nggak mau ya harus kalau nggak take away dan delivery. Ya harus mulai dilakukan perubahan mindset-nya itu dulu Pak. Ya, Bahwa memang sudah waktunya, kadang-kadang kan masih gini Pak, ntar nunggu habis ini PPKM-nya udah selesai. Kalau menurut saya sudah berubah ya Pak perilakunya orang, ya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus siapin second opinion-nya adalah bagaimana bisnis restoran ini ya take away sama delivery. Nah itu kita butuhkan mindset baru. Nah setelah mindsetnya berubah, baru teknologinya Pak yang masuk. ya. Jadi begini, Bu. Jadi begini. Ini Mas Dodi Ganjar bilang, agendakan Bu Yuyun. Mau ikut berarti dia. Dodi Ganjar nih. Sama saya, flywheel. Sama saya. Flywheel khusus kuliner. Nah, gini Bu Yuyun. Tapi pusing semua. Iyalah pasti. Cara yang paling efektif untuk membuat orang pindah, Bu, itu ditutup. Jadi, saya punya workshop kan, Ibu tahu, Ibu kan juga alumni workshop offline ya. Iya, betul. Itu langsung saya bilang pada karyawan saya, Pak Kasim sama Pak Budi, saya bilang, kita tutup, tidak ada lagi offline. Wah, pertama kali menggeh juga, Bu. nyari ini, cari jalan keluar, gimana caranya. Kemudian, kita masuk ke online. Nah, lama-lama kan orang terdidik sama Zoom, sama IG Live, segala macam. Terbiasa ngomong sama laptop, nggak ngomong sama orang, gitu. Tapi perasaan kita udah akrabnya sama, gitu. Akhirnya, Bu, nggak cuma workshopnya online, Bu. Klien-klien saya pun juga, saya punya bisnis dengan korporat, belum ketemu orangnya. Tapi rekeningnya sudah pindah. Gitu. Karena apa? Karena memaksakan diri. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Gitu. Nah itu ajarin aja Bu. Jadi pokoknya wes anggap aja sekarang tidak ada lagi dine in. Udah. Jadi mau berarti ngirit nggak perlu ada kursi. Kursinya dibalik wae. Gitu. Iya betul. Jadi dapurnya kursinya buat teman-teman Gojek kalau datang ngambil gitu ya. Tapi nah, kan sekarang udah terdidik, udah terbiasa. 1 tahun itu sudah mengubah kebiasaan, sudah mengubah habit. Jadi sebetulnya sih nggak ada alasan untuk mengeluh lagi. Sekarang udah justru terima kasih, thanks to keadaan yang membuat kita berani mendisrupt diri kita sendiri. Sebetulnya lebih efisien loh Pak bisnisnya Pak. Lebih efisien. Jadi listrik di kantor turun, kemudian telepon turun, air juga turun, semuanya turun. Internet juga turun gitu di kantor. Kantornya juga kosong, kita cuman kalau rapat beberapa orang baru kita ke kantor. Kalau enggak ya kosong. Jadi nggak bisa malam hari begini Pak ya. Iya, nggak bisa dilepas juga ya, nggak bisa dilepas juga di kantor. Kenapa? Ada 20 perusahaan saya tuh domisilinya di kantor itu.
Kalau saya jual kantor saya kan bubar semua divisinya kan. Nggak bisa. Oke, baik Bu. Ini silakan nih Oke, kalau ada ya. pesan-pesan buat teman-teman. Saya juga mesti balik ke laptop lagi nih untuk Ya. ngerjain beberapa kerjaan. Monggo silakan disampaikan. Oke Pak, terima kasih. Itu aja sih Pak pesannya. Teman-teman harus melakukan ini ya apa penyesuaian situasinya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau terutama teman-teman restoran ya wajib untuk merubah mindsetnya ke delivery dan take away gitu loh. Jadi harus ke sana sih Pak. Itu aja sih pesan saya Pak. Betul, betul. Dan ya kita harus punya mindset bahwa negara kita sudah tidak sama dengan setahun yang lalu. Ya. Iya betul. Apalagi dibanding dengan tahun 45. Udah pasti Iya beda betul. sekali. Oleh karena itu kita harus agile, ya, harus bisa mengikuti perkembangan. Karena yang abadi itu memang perubahannya. Bayangin, teman-teman ini kan jauh lebih muda dari saya. Tentunya untuk berubah jauh lebih Iya. mudah ya. Kalau orang Iya tua Pak. seperti saya ini kan sudah otaknya sudah Malu Pak. bebel. Malu Pak. Kalah kalah cepet. Ya banyak-banyak ngobrol makanya Bu. Nanti nanti kita inisiasi deh alumni offline kita kumpulin, nanti kita Betul. ngobrol ya. Jadi Ya Pak, ya Pak. perkembangan yang sekarang. Baik Bu Yun, Ya terima kasih siap Pak. banyak atas waktunya. Makasih Pak. Juga Makasih teman-teman Pak. terima kasih sudah nemenin saya ngobrol sama Bu Yuyun. Jadi saya sudah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.